Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Materi hari ini akan membahas tentang bahasa sebagai bagian dari kebudayaan. Dari judul ini kita akan memahami bahwa yang akan kita bahas ini bukan berbicara bahasa yang sebagaimana dibicarakan oleh ahli-ahli bahasa, tetapi meskipun itu tidak bisa terlepas dari keahlian berbahasa, yang kita fokuskan adalah ada kaitannya dengan kebudayaan. Maka akan kita lihat bahwa diawali dengan kenyataan bahwa manusia adalah animal symbolicum. Ini menurut Ernest Cassirer. Artinya manusia itu adalah binatang yang menggunakan simbol atau lambang. Nah, simbol itu bisa dikatakan simbol kalau maknanya dimaknai secara bersama-sama. Itulah yang namanya simbol. Nah, untuk menentukan simbol itu salah satunya adalah bahasa. Contoh, saya menggunakan kacamata. Istilah kacamata adalah simbol buat alat untuk mempermudah penglihatan. Nah, orang bisa mengatakan ini kaca penerang, tapi itu simbol yang tidak dipahami oleh banyak orang. Artinya apa? Simbol itu tidak hanya diketahui oleh person saja. Nah, kemudian bahasa bisa dilihat sebagai bagian dari kebudayaan, atau ada yang mengatakan bahasa adalah kebudayaan itu sendiri. Karena apa? Kajian bahasa bukan hanya dilihat dari sudut pandang kebahasaan belaka, kita lihat di sini, atau pada linguistik atau sastra. Tetapi bahasa dalam antropologi merupakan salah satu dari 7 unsur kebudayaan. Nah, menurut Robert Cibarani, bahasa merupakan kebudayaan pertama yang dimiliki oleh manusia, dan melalui bahasa itulah berkembang karena akal dan sistem pengetahuan manusia. Dengan bahasa orang bisa berkomunikasi satu sama lain, sehingga di dalam bahasa itu terkait emosi, terkait pengetahuan, terkait akal, terkait struktur. Meskipun ketika kita bercakap-cakap seperti ini, saya berbicara, saya tidak akan pernah memikirkan struktur apa atau kalimat apa yang harus saya bicarakan, kata apa yang harus saya sampaikan di awal, kata sudahnya, kata kemudian, hingga kata-kata terakhir. Ini namanya proses unconscious, tidak disadari, karena ini bersifat kepraktisan. Nah, kemudian kita lihat bahasa bukan hanya digunakan sebagai alat komunikasi belaka. Artinya dia tidak hanya sekedar berucap, kita bercakap-cakap, berkata-kata, tetapi di dalam bahasa itu menurut Irwan Abdullah juga tercermin kepribadian. Karena apa? Di dalam bahasa tersimpan sopan santun dan tata kelakuan yang berbeda. Orang mengatakan sesuatu, misalnya dia mengatakan kamu. Nah, di dalam kebudayaan ada yang mengatakan kamu dengan keras. Itu mengandung makna yang berbeda. Padahal dari segi tulisan, dari segi ucapan sama, tetapi yang membedakannya adalah dari segi intonasi. Maka semakin keras kita berbicara kepada orang tua atau bahkan lebih muda dari kita, ini menunjukkan ada tata bahasa kita yang dari segi intonasi harus diperbaiki, karena bisa menimbulkan definisi-definisi yang berbeda. Nah, dalam bahasa itu dimanifestasikan dalam tradisi lisan. Kita lihat pada masyarakat Kalimantan Selatan, Morgan Panjang,
ada Madihin, ada Lamut, dan ada lagu-lagu Banjar. Tiga hal ini adalah cerminan dari bahasa yang dibalut oleh seni. Tujuannya tidak lain adalah menyampaikan pesan kepada orang lain dengan cara apapun agar orang lain tidak tersinggung, sehingga terkesan terhibur, padahal secara otomatis dia akan memberikan pesan-pesan kepada seseorang. Kemudian ini saya kira bagian dari tradisi lisan Bahapakan. Ini menyampaikan hal-hal konyol tentang seseorang. Barangkali di masa sekarang ini namanya bullying, tapi saya kira tidak akan sampai ke situ. Ini membuat orang tertawa. Tetapi dalam Bahapakan ini menyampaikan hal-hal konyol mesti ada ahlinya. Karena kalau tidak disampaikan dengan baik, akhirnya akan membicarakan tidak hanya hal-hal yang konyol tersebut, tetapi membicarakan keburukan orang lain, dan tentu saja membuat orang lain tersinggung. Nah, acara seperti ini sangat bermanfaat, misalnya pada waktu-waktu tertentu ketika orang merasa bosan, jenuh dengan pekerjaan. Jadi ini digunakan untuk mengisi jeda waktu semestinya, tetapi pada porsi yang tidak berlebihan. Kemudian dalam bahasa itu juga terkandung sistem pengetahuan. Bagi masyarakat yang seperti di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera yang hidup di tepi sungai, bahasa itu sangat dominan berdasarkan lingkungan. Kita lihat konsep ruang, hulu, hilir, larat, dan laut. Ini menunjukkan sistem pengetahuan tentang arah yang ini berbeda dengan yang dimiliki oleh masyarakat yang hidup di daerah pegunungan, karena mereka akan menggunakan konsep utara, selatan, timur, dan barat. Percayalah, orang yang memiliki sistem pengetahuan yang dipengaruhi ekologi sungai, dia akan mengalami disorientasi ketika berada pada tempat di mana orang menggunakan konsep ruang utara selatan. Bayangannya kalau kita tanya, utara itu di mana? Oh, utara di sana. Kamar kecil di mana? Oh, di barat. Bayangannya barat itu jauh sekali, padahal tinggal beberapa langkah dari kamar kecil. Pertanyaan oleh orang yang berorientasi dengan sungai, kenapa nggak ditunjuk itu di situ saja? Nggak harus di timur atau di barat. Tetapi inilah persoalan bahasa mempengaruhi lingkungan budaya seseorang, atau menggambarkan kondisi lingkungan budaya seseorang atau masyarakat. Kemudian bahasa juga menunjukkan kepribadian. Kita lihat, ada konsep masyarakat orang Banjar, wajah sampai ke puting. Ini terus-menerus dipegang, yang menunjukkan perjuangan harus dilaksanakan secara tuntas. Kemudian ini konsep kayu baimba, ini menggambarkan bahwa orang mendayung itu membawa perahu harus berbarengan mengayuhnya agar cepat. Ini artinya apa? Konsep gotong royong. Tetapi ada anti konsep dari dua ini, yakni bacakut pepadaan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita hobi atau secara sering dikenal suka berkonflik secara internal. Nah, kemudian kita lihat ada dua orang anak ini, saya kira kalau tidak memahami bahasa lokal, mereka tidak akan paham ini. Dus keralatu, mati jadi hantu. Kata ini muncul karena statement of agreement pada anak kecil. Anak kecil mengatakan kalau mereka memiliki kesepakatan bersama, dia akan mengatakan dus keralatu. Ini satunya mengatakan mati jadi hantu. Artinya apa? Kalau mereka melanggar perjanjian, maka ada sumpahnya, mati jadi hantu. Ini mengajarkan kepada kita bahwa sejak kecil anak-anak itu dibina, dibentuk dengan kejujuran. Tetapi konsep ini hanya bertahan sebentar. Ketika mereka barangkali pada usia lulus SD atau setingkat SMP, mereka tidak akan menggunakan istilah ini lagi. Sayang sekali. Nah,
Di Kalimantan Selatan ini terkenal dengan konsep juallah tukarlah. Ini akad. Jadi ketika Anda berjual beli, maka yang menjual mengatakan juallah, kemudian yang membeli tukarlah. Ini merupakan statement of agreement, pernyataan kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa mereka ikhlas dengan harga, yang penjual ikhlas menyerahkan barang dagangannya, yang pembeli ikhlas menyerahkan uangnya yang disepakati kedua belah pihak. Kemudian ada konsep bading sanak. Ini konsep persaudaraan pada masyarakat ketika tidak ada hubungan darah, tetapi mereka memiliki kekerabatan, ikatan pertemanan yang sangat kuat sekali. Nah, bagian akhir ini saya ingin menutup dengan pernyataan bahwa dalam bahasa itu tersimpan simbol interaksi manusia, bahwa kebudayaan pertama manusia berkembang dengan akal pikiran. Akal pikiran itu dimanifestasikan dengan kemampuan berbahasa. Nah, inilah yang menjadi kepribadian kita. Saya kira cukup sampai di sini materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.